Archer. Kita kembali ngebahas placement poinnya, Flo. Betul. Ini udah dipastikan juga 100% BTR tidak akan bisa ngebalap poinnya 4AM karena gap poinnya terlalu jauh, 624 ke 4 ke 5 42. Ini jauh banget, tidak bisa dikejar dalam satu match kecuali 30 kill WWCD. Siapa? BTR. 30 kill masih kurang juga. Kurang juga. Masih Ini kurang 80 poin. Ya, kita ngomong secara fakta memang udah nggak bisa lagi. Sulit. Udah di luar jangkauan. Tapi baik lagi, menurut gue ya, terlepas dari BTR peringkat 2, bisa bilang pencapaian mereka sepanjang regular season luar biasa. Dan baru ingat, ini baru regular season. Belum juara dunia. Malah menurut gua ini momen yang menurut gua tepat untuk dirasakan sama BTR. Bukan karena gua nggak ngedukung BTR, tapi BTR butuh momen seperti ini. Ketika mereka lagi down kayak gini, mereka akhirnya tahu apa yang harus mereka evaluasi, memperkuat setupnya mereka, strategi mereka, mood mereka, mental mereka ketika mereka nanti akan bermain di babak grand final. Ibaratnya PR jelas ke grand final. Daripada masuk grand final, PR belum dikerjain. Cuma ya baik lagi, gue nggak bilang gue senang juga mereka peringkat 2 gitu. Ya ibaratnya, ya inilah yang terjadi gitu. Kita lihat realitanya aja. Dan menurut gue ini bukan hasil yang buruk. Guys, ini juara, ini ibaratnya udah kancah dunia. Betul. Nomor 2 di regular season ya, ini belum berakhir ya by the way ya. Peringkat 2 di regular season dunia itu udah pencapaian luar biasa. Wait, kita lagi pengen ngebahas tapi kayaknya bakal akan ada fight yang terjadi antara Zeus dan juga Bluebeast. Ini entah kenapa Bluebeast suka melakukan split seperti ini untuk early game, dan entah kenapa juga waktu mereka lagi nge-split nggak oke ya, tiba-tiba ada yang datang dan wow, Nate yang begitu baik ke arah lantai 3 membuat Reggie-nya terknockdown. Ini bakal menjadi free point ke arah Zeus. Betul, ini Zeus bakal coba nge-end langsung tanpa lama-lama, dan tampaknya Bluebeast yang lagi berjuang di game terakhir harus kehilangan satu pemain mereka. Ini menyisakan 3 member lagi, dan ini bakal jadi pukulan keras bagi tim Bluebeast yang gue khawatir mental mereka kena. Game terakhir penuh tekanan, kehilangan 1 member lagi. Takut ya mereka malah jadi main super pasif. Malah menurut gue yang udah kena mental itu Ewan. Kena mental banget. Begitu si Airwolf dapetin WWCD, itu mentalnya langsung ngedown. Gue yakin 100%. Itu karena mereka beberapa kali ya mereka fight itu kayak nggak ngelawan pas. Beda sama minggu-minggu lalu, mau BTR, mau 4AM, mau RRQ, semua dilawan sama mereka. Dipotong, dihajar, dilawanin. Emang gaya mereka barbar itu kalau main. Tapi kali ini ya, ketemu orang, mereka tuh kayak beda banget, kayak nggak ngelawan. Beda sama minggu-minggu lalu di mana mereka performanya menurut gua gemilang banget, ciamik banget performa A1. Ya, itulah mental yang akan diuji nanti di babak grand final, dan A1 baru dibahas tiba-tiba terpotong. Ada Kengzo dari Secret Jin yang langsung mendapatkan salah satu player dari A1. Betul, kembali Bluebeast dan juga A1 kehilangan anggota mereka di awal-awal. Masing-masing satu menyisakan 3 untuk masing-masing tim. Tapi lo ngerasa gak sih? Bluebeast sama A1 kan lagi kejar-kejaran poin nih. Tapi 2 tim ini terus yang selalu tersorot di early game dari 5 match yang kita lihat hari ini. Iya benar-benar. Selalu mereka yang kayak ditusunin di awal-awal atau ditumbangin. Ini dia. Kayaknya dari Loops mereka lagi pengen bikin konten. Tidak ada yang melakukan looting di arah sini. Ini mereka ada di sekitar Castle. Ini gerejanya Castle kan ya? Gerejanya Ruins, gerejanya Ruins. Mereka gak ada yang looting, mereka hanya duduk. Mereka lagi main apa, men? Gue gak ngerti. Diskusi. Kita grand final ntar ya. Gerakannya seperti ini, seperti ini. Lagi diskusi mereka. Dan udah dikepung juga sama tim RRQ. Kata RRQ, ini orang ngapain ya? Mereka lagi cetaan kayaknya. Gue banget ya, RRQ kalau udah ngintip ke arah Loops, tembak atau enggak? Atau RRQ-nya malah nimbrung. Bro, main apa sih bro? Ikutan, nengok itu kan, main apa bro? Wih, asik main gundu, ikutan dong. Mereka mereka hanya diem di tempat. Tidak ada pergerakan yang mereka lakukan di dalam gereja ini. Bahkan senjatanya dibarisin. Senjatanya dibarisin. Ini baru namanya fun match. Ini baru namanya fun match ya. Dari sekian banyak fun match yang gue tonton, ini kayaknya paling fun. Ini yang paling fun. Padahal ini masih kualifikasi ke grand final. Ini serius match. Apa mereka udah yakin ya nggak ada poin lagi, nggak ada tim lain di bawah mereka yang bisa ngebalap poin mereka lagi? Nongkrong memanglah epic. Tapi pernah nggak sih lu nongkrong online di match terakhir menuju ke grand final dunia? Ini gue bacain ya guys ya, gue bacain nih. Dari total gue ralat Flo. Ternyata $300.000 kemarin itu untuk posisi pertamanya. Iya. Prize pool yang dibagikan di babak regular season totalnya $710.000. Itu buat regular season tok. Betul. Posisi pertama berarti 4AM mereka udah mendapatkan $300.000 hanya dari placement mereka di regular season.
ke posisi keduanya itu jauh banget. 100.000 ya? 125. Bukan jumlah yang kecil sih. Itu nggak 50%-nya loh. Itu 1, enggak maksudnya kayak tetap jumlahnya gede loh, tapi potongannya memang gede banget. Potongannya gede banget. Gapnya tuh jauh banget dari posisi pertama ke posisi kedua. Terus lanjut ke posisi ketiga. 50.000. Posisi ketiga itu $75.000. Gak jauh-jauh banget. Nggak jauh-jauh banget. 3 ke 4 juga nggak terlalu jauh karena posisi keempat itu $50.000, posisi kelima $30.000, posisi keenam $20.000, ketujuh lumayan $12.500, 7 ke 8 dikit $10.000 untuk posisi 8, 9 $9.000, 10 $8.000, 11 $7.000, 12 $6.000, 13 $5.000. Ini duit semua loh ya. Duit loh. Duit ya. Bukan angka-angka doang nih. Betul. Ini 13 sampai 15 itu sama $5.000. 16 $4.500, 17 sampai $24.000, 21 sampai 24 $3.000. Ya, ibaratnya pulang nggak tangan kosong lah. Betul. Dan fun fact lagi, ini bukan fun fact sih, tapi realitanya walaupun BTR tidak mendapatkan posisi puncak di regular season, tapi weekly MVP award-nya jatuh ke Red Alien semuanya. Zuxi 1 kali, Ryzen 2 kali. Ini membuktikan ataupun mungkin sudah bisa dipastikan untuk overall League MVP award-nya harusnya di Ryzen, karena Ryzen nyabet 2 kali MVP untuk mingguan. Setengah ibaratnya. Dan nggak akan kebalap kecuali sama teman sendiri dia. Betul. Harusnya Ryzen. Harusnya Ryzen yang akan mendapatkan overall League MVP award-nya. Karena MVP League-nya dapetinnya 10. Iya, itu memang jumlah yang luar biasa. Gila, Ryzen. Itu sekali menang MVP di dunia pas, itu ibaratnya udah kayak hampir mendapatkan uang sehadiah satu tim di Indonesia. Di Indonesia, kayak turnamen-turnamen nasionalnya di Indonesia aja. Juara satu pas tapi. Iya, $10.000 main itu lo kali 14.000 aja udah berapa cuy? 140 juta untuk satu orang. Satu orang ya? Satu orang. Aduh, kayak gini dibilang aduh, udahlah. Oke, kita bakal melihat Korean Power terlebih dahulu, di mana KP juga akan melakukan rotasi. Mereka melewati daerah Yasnaya, ingin mengambil di bagian kanan dari danaunya, namun sudah ditunggu sama 4AM yang sudah mulai nge-spray dengan menggunakan DP-nya. Scope 6 tertancap, satu pemain bahkan tumbang. Rob Dini dijatuhkan headshot tadi. Dan tampaknya dari BB kehilangan satu player lagi. Divine dipulangkan ke arah lobby. Gue penasaran dengan sisa jumlah yang masih live siapa aja dan berapa poin yang mereka miliki saat ini ya. Karena kalau diperhatikan ini game terakhir, penentulah peringkat berapa dan berapa jumlah uang yang mereka bawa pulang di akhir hari ini. Betul. Kita perhatikan sendiri dari tim KP ya, tim yang meningkat dengan sangat drastis. Bisa dibilang KP tim yang sangat tak terduga. Kekuatan mereka memang di awal-awal tuh up and down, tapi makin lama makin stabil permainan mereka menuju ke akhir season. Ya, dan kayaknya dari 4AM mereka pengen terus-terusan ngelock posisi dari Loops. Kali ini Cari Hoya tertangkap, turun dari arah mobilnya, mendapatkan beberapa gundukan kecil untuk memberikan covering fire, tapi dia masih terus bergerak. YOLO move dari Loops. Seorang diri aja Cari Hoya one man show. Kita lihat tadi 3 player lainnya masih arisan di ruins, tapi Cari Ho berjuang seorang diri. Wow, Loops try hard ke yang ini. Bahkan mukanya ditutupin kopi. Nah dia main sel. Kenapa ya? Gua nggak nongkrong sama temen-temen gua. Iya. Kayaknya gara-gara gue belum bayar utang yang kemarin deh. Ini pas keadaan ketika kita udah mulai dewasa, dia nongkrong sama temen, tapi kita lagi sibuk kerja. Jadi nggak enak kan. Dan si Karyo lagi kerja ini, lagi sibuk dia. Wah, gila men. Kok gue agak merasa gimana gitu ya. Gue merasa agak main pro player kalau menang duitnya gede banget, tapi gue nggak yakin gue bisa jadi pro player gitu. Makanya udahlah caster aja yang pasti-pasti aja gitu. Ya rezeki orang udah ada yang ngatur Flo. Bisa dibilang inilah. Rezeki setiap orang udah diatur. Ini ya cerita dari orang yang pernah gagal ya jadi pro player ya. Oh ya betul. Kayaknya gitu deh, rata-rata caster adalah orang-orang yang pernah gagal ketika mereka mencoba menjadi pro player. Atau sudah selesai jadi pro player. Oke, kita bakal fokus dulu ceritanya nanti karena udah lanjutin cerita karena udah pulang ke arah lobby. Gak, fightnya nanggung banget ya. Iya, ini tuh udah fight santai. Udah ibaratnya fight ya udahlah gitu kan. Iya, udah fight yang santai, udah yang tapi santai. Tapi gue bener-bener salut banget sama Archer ya. Kenapa hingga tuh? Hingga game terakhir di mana mereka udah pasti nggak lolos, mereka tetap bermain sepenuh tenaga mereka, sepenuh hati mereka, tanpa main-main, tanpa bercanda, tanpa merusak gameplay orang lain. Totalitas. Ini yang gue bener-bener salutin banget. Ini namanya fair play. Betul, ini yang gue jarang banget lihat. Jujur jarang banget lihat. Apalagi di kancah-kancah tertinggi ya. Betul. Ini udah game terakhir. Apapun yang mereka lakuin nggak akan mengubah apapun gitu. Kecuali ya ibaratnya ya harga diri mereka sebagai pemain pro player gitu. Yap. Kalau kita lihat di turun Indonesia masih ada kayak gitu terjadi beberapa kali, kayak udah nothing tulus, udah kita tabrak tim gede aja, kita gini-gini aja. Tapi yang dilakukan sama Archer so good, so far so good. Dan menurut gua nggak salah. Lu mau nabrakin orang pun nggak salah. Tapi ya
Ada yang bilang itu nggak sportif, ada yang juga kurang suka dengan hal tersebut, apalagi kalau tim kesayangan mereka yang tabrak gitu kan. Tapi ya baik lagi, itu nggak curang. Nabrakin tim lain itu nggak curang. Ya. Cuma kalau alangkah baiknya kita bermain secara penuh gitu kan, penuh tenaga kita, penuh kemampuan kita hingga akhir dari semua pertandingan. Betul, malah itu yang harus dipunyai sama semua pro player. Iya, gue setuju. Terlepas mereka juga kadang ada bercanda sama temennya gitu kan. Game terakhir nih kayak game terakhir pasti lolos gitu kan, pasti nggak lolos. Ya udah kita nongkrong yuk, ayo ke Pochinki rame-rame, duduk-dudukan gitu kan, nongkrong gitu. Itu ada juga kan? Ada juga tuh nggak? Woi turun Pochinki rame-rame, perang gitu. Ada yang kayak gitu. Ada juga gitu kan. Tapi ya baik lagi gitu. Kalau udah kancah dunia, gue rasa udah nggak bisa sih kayak gitu. Kancah global gini emang udah harus all out. Ini lo lihat lah pergerakannya, ini circle ketiga ada yang udah nyemplungin motornya ke sungai, ada yang reunian juga, ada yang ngumpul jongkok nggak bergerak di arah ruins tadi. Ini kalau masih disorot, kira-kira mereka masih di ruins apa enggak ya? Masih. Karena circle-nya masih masuk ke ruins loh. Masih masuk. Masih. Ini free kill men. Ini G9 free kill. Ini G9 free kill. Mereka melayang, mereka melihat, hanya duduk diam. Free point. Gue yakin. Ayo dong G9 ketawa please. Muka lo ketawa please. Ayo dong ketawa dong. Gak mau ketawa G9 nya coy. Ketawa. Ayo dong ketawa dong G9. Muka lo datar banget. Ya ampun, datar banget. Oh karena Erki lagi pengen tahan nomor 3. Duit men, nomor 3 men. Itu ngasih free point ke RRQ sumpah. Iya tapi itu lagi serius pas pengen nomor 3. Ya buat kita kan gak lucu gitu kan. Buat mereka tuh gak lucu pas lagi mau perbedaan 3 ke 4 berapa dolar coba? 3 ke 4 ya? Iya mereka mau ngejar nomor 3 kan. Pengen secret nomor 3. Pengen ngejar KP lagi dong. 3 itu 75.000, 4 itu 50.000. $25.000 bedanya. Dan kita ngomong-ngomong tadi ya, lagi ngomongin prize pool, tampaknya Bluebees pulang ke area lobby memastikan mereka tidak lolos ke grand final. Ya, tinggal Bluebees. tinggal A1 seorang diri nih. Bluebees sudah tidak bisa lolos lagi ke grand final, tinggal Ewan yang akan try hard mengejar poin dari tim Secret. Tapi mereka butuh berapa kill sih? Mereka butuh chicken dan mereka butuh kill setidaknya 10 atau 15. Gue jadi G9 ya pas ya. Hah? Gue panciin sih satu-satu. Cuma mungkin takutnya ketika pengen dipanciin tiga-tiga Puter balik. gerak. Ditroll balik ya, ditroll. Pas mau dipanci, mereka puter balik panci rame-rame. Tong langsung knock lagi. Tapi gua speechless sih sama yang dilakukan oleh tim tadi Loops. Kita habis memuji Archer dengan gameplay yang bagus, tiba-tiba ada Loops dengan gameplay yang seperti ini. Cuma nggak bisa disalahkan juga, mungkin karena mereka udah melepas stres mereka bermain di regular season untuk mendapatkan placement terbaik mereka. Kayak fun dikit lah, udah terakhir kita fun aja, itu tidak bisa disalahkan juga. Dan fun mereka nggak merugikan orang lain sih, malah menguntungkan buat RRQ. Betul. Jadi minimal nggak ibaratnya nggak nabrakin orang, nge-troll gitu kan. Betul. Ibaratnya ya udah netral. Cuma gue kasih nama Cariho cuy. Dari sekian, dari 4 player ini Cariho yang masih tryhard nggak ada healing loh. Seenggaknya temennya ngebantu buat cariin heal gitu. Ini nggak ada bantuan sama sekali yang dikasih. Aduh, ada Suk yang lewat akan dilempar smoke, granat, apapun itu. Tapi granat ternyata yang dilempar. Suk bakal turun dari mobilnya, mungkin akan mengincar Cariho. Udahlah, kejar-kejaran aja. Kejar-kejaran aja. Ini akan pulang satu tim menuju ke arah lobby. Butuh 9 peluru aja. Lewat. Ini gua rasa speed tinggi dia nabrak, kelar hidup dia. Kelar. Wait, dia kayaknya ingin Oke, dia nyemplung. Oke. Dia ingin mati di tempat teman-temannya mati. Oh, pengen nyusul teman-temannya. Pengen nyusul teman-temannya. Dia, ya meskipun tadi gue lagi sibuk kerja, sekarang gue setia kawan, ikut nongkrong. Betul. Meskipun temennya udah gak nongkrong, udah bubar. Ya. Bentar, ini poinnya BTR bisa kebalap gak? Oh enggak, udah gak bisa. Nggak bisa kebalap, kecuali RRQ Chicken killnya belasan. Itu baru bisa ngebalap poinnya BTR. Betul, tapi ya deg-degan sih pas. Iya deg-degan juga sih bro. Udah 3 nih killnya masalahnya. Masalahnya kill udah 3 nih. Kalau killnya nambah BTR jadi posisi 3 dong di regular season. Spray through the smoke, belum mendapatkan satupun orang di arah smoke-nya karena emang cuma satu, dan Ronin pun langsung mengurungkan niatnya, dan Food Police join to the fight. 1 bahkan 2 player A1 tertangkap. A1 sudah tidak lolos, udah dipastikan tidak lolos. Iya, dan Secret sudah pasti lolos. Betul, Secret sudah pasti lolos, berarti akan ada 6 tim Southeast Asia. M4 Glacier mana nih? Iya nih, M4 Glacier mana nih? 6 tim saya loh lolos. Tolong 6 tim loh nih kayak gini. PUBG Mobile ya, tolong PUBG Mobile, anak-anak saya boleh lah random untuk 100 M4 Glacier. Jadi ada kotak khusus 100 tapi random bagi-baginya. Ya, tapi random. Hoki-hokian, hanya untuk orang yang beruntung. ID gua 516.
Aduh, oke, dan Airwolf sudah mendapatkan tempat yang paling prima di circle kali ini. Hanya butuh meratakan ASL kalau mereka mau mendapatkan WBCD di sini. Betul, kita bakal kayaknya juga dari permainan tim-tim yang bermain. Tampaknya masih banyak yang serius banget. Masih banyak yang pengen ngejar poin, masih banyak yang pengen maksimalin jumlah poin yang mereka miliki. Apalagi pas Last Chicken nih. Ada gengsinya Last Chicken. Ya iyalah, teteplah. Ini WBCD dapat hadiah nggak sih di regular season? Bentar, gua cek, gua penasaran loh WBCD dapat hadiah atau enggak. Setahu gua sih dapat hadiah, cuma antara di grand finalnya atau dari regular season. Setahu gua ada WWCD dapat hadiah, tapi nggak tahu mulai kapan, mulai efektif kapan itu belum tahu gua. Bentar, gue lihat overall standingnya dulu, overall info turnamen sambil dilihat-lihat lah, tipis-tipis lah. Karena ini udah menurut gue itu sekarang udah gameplay yang santai untuk semua tim, apalagi yang udah dipastikan lolos mereka bakal main chill. Ya ini berarti minimal ya dari Airwolf dapat nomor 15 ya. Ya 15, mereka dapat 15. Beda 15 ke 16, $500 kan? tapi terpautnya 1 poin. Nah, apa lumayan pas? Enggak 2 poin dong nambah. Oh iya betul, udah nambah lagi. Minimal Tapi 2 poin. kan nggak tahu ntar Airwolf ada di hashtag berapa. Kalau mereka chicken kan gapnya makin nambah lagi. Jadi 14 mungkin ya? Mungkin, malah mungkin bisa ke posisi 14. Bisa nggak ya? Enggak kayaknya balap di Navi. Agak jauh. Navi gemilang hari mainnya. Ya sangat gemilang Navi untuk di hari ini. Ya, kita bakal lihat lah hasil akhir seperti apa, karena baik lagi dari gua sebagai caster, gua sebagai penikmat, gua udah sangat senang dengan 2 wakil Indonesia menuju ke Grand Final. Betul. Ini pertama kalinya ada tim yang menemani BTR hingga ke kancah global, dan pertama kali juga kita memiliki 2 perwakilan di final global. Ya, kita nggak ngomongin ini turnamen, walaupun regular seasonnya dilaksanakan secara online, tapi ini bukan turnamen ecek-ecek bro. Ini turnamen yang prize poolnya kalau lu juara mungkin lu bisa DP rumah. Betul, dan anggapannya ini fair, semuanya bermain dengan kondisi yang sama, semua bermain dengan bisa dibilang juga kondisi waktu semua kan imbang gitu kan. Betul. Dan semua juga online gitu, nggak ada yang terpaksa main di stage, yang lain main di rumah gitu. Nggak ada. Ini kan terjadi online gara-gara emang kita lagi di masa pandemi gini kan. Footballis free shoot dari Cosmos kembali berkurang, jarang-jarang dilihat. Circle keberapa nih? Circle 5 atau circle 6? Tapi tiba-tiba tinggal 8 tim yang tersisa. Ini kalau chickennya BTR atau Aero, manis sih penutupannya. Iya, betul banget. Manis. Betul. Dan BTR belum ada poin kill, NRQ sudah mendapatkan 4 poin kill. Beer Eleven bakal naik, bermain di bagian lower ground. Sudah masuk ke dalam circle juga, di kanan mereka ada ASL. ASL galau nih antara naik atau turun karena atasnya udah dikontrol sama Airwolf. Dan Airwolf dapatkan 1 orang dari tim Secret. Last man standing mereka dipulangkan menuju ke arah lobby. 1 kill pertama. Kill yang ketiga, sorry. Kill pertama untuk Airwolf. Kill ketiga untuk Airwolf. Astaga, belepotan menurut gue ya. Minimal 5 poin sudah dikantongi oleh tim Airwolf. Ini kalau Airwolf Chicken pas, kalau Airwolf Chicken bisa aja mereka membalap tim Navi naik ke 14. Dan tapi kalau 13 nggak bisa kayaknya. 13 kayaknya nggak bisa. 14 masih. 14 masih bisa. Masih doable lah. Tapi chicken. Perlu chicken butuh nambah kill lagi. Oh, for Angry Man sepertinya udah nggak terlalu peduli karena BTR udah nggak bisa ngebalap poinnya mereka. Mereka dipulangkan ke arah lobby. RRQ sudah mendapatkan 4 kill, top 6. Kok gue jadi deg-degan ya poinnya BTR kebalap ya? Ya kita bakal lihat kayak ini ya. Bener pas, RQ pengen nahan poin nomor 3 karena 3 ke 4. Itu baik banget bedanya. Iya, dan ini 2 tim yang lagi balap-balapan poin, KP sama RRQ. Ketemu lagi mereka. Hajar-hajaran lagi. Wah, ini benar-benar last battle yang benar-benar penuh arti ya untuk 2 tim ini. BTR juga mau terpantau, BTR juga pengen secure minimal nomor 2 gitu. Ya mereka harus mengamankan karena itu tadi lumayan ngasih 4 kill ke RRQ, memperkecil jarak poin RRQ dengan BTR. Betul, kita bakal lihat spray down dari ASL menuju ke lower ground menumbangkan tim RRQ kali ini. Lobby. Masih kesentuh ternyata Flow. Enggak kesentuh, ditinggalin ternyata. Zonanya udah sakit banget. Airwolf mendapatkan high ground position, mereka mendapatkan coveran juga dari bukit yang sudah mereka kontrol kali ini. Dan Super Una akan lempar Necia ke arah ASL, namun terlalu jauh dari posisinya ASL. Super Una pun harus bergerak. Wah, zonanya sakit banget. Wah, langsung masuk ke arah teman-temannya. Ya, itu sakit banget sih, bener-bener sakit banget. Dan tampaknya dari tim Airwolf juga sudah melakukan sedikit voting terhadap beberapa tim lainnya. Top 6 untuk 2 wakil Indonesia dan juga termasuk 3 kill masuk ke arah tim Airwolf, Limex. Dan dari Konena Power mereka sudah kehilangan 1 player mereka. RRQ juga sudah kehilangan 1 player mereka. Ini dari tim yang kejar-kejaran di top 3. 2 diantaranya udah pincang 1 orang dan G9 tertangkap oleh Konena Power. Ada yang ngepron dan terlihat dengan sangat-sangat jelas. RRQ kembali pincang, kembali berkurang player mereka. Wall smoke langsung dibuat dan Zuxi pun tertangkap oleh Airwolf dan ada tembakan spray through the smoke
dari Black White untuk mendapatkan satu player dari tim RRQ. Jadi Eleven bakal membalaskan tembakan dari Konena Power. Belum ada yang berhasil diamankan kali ini. Bir akan bergerak naik dengan bagi yang sudah mulai pecah. Akan diporting kembali memastikan posisi RRQ aman di lempengan ini. Betul, tapi tampaknya mereka belum masuk zona. Mereka perlu bergerak sedikit lagi menuju ke BTR arah bakal safe zone. Better udah aman banget, tapi bakal perang dengan tim Aero yang lagi pengen terobos menuju ke arah zona. Sedangkan tim RRQ dengan dua anggota mereka perlu merangkak langkah demi langkah menuju ke arah safe zone-nya. Itu bakal dari tim ISL, tampaknya Heaven juga bakal dipulang ke arah lobby oleh tim DA, dan kill demi kill dikantongi oleh tim DA menuju ke arah late game kali ini ya. Dan RRQ pelan-pelan merangkak menuju ke arah safe zone, pelan-pelan menuju ke arah tim KP juga. Kalau tim RRQ bisa memukul KP, ini bakal memastikan mereka stay di peringkat 3. Ya, tapi boleh nggak sih Flo, gue minta buat yang nonton nih, ini kan match terakhir nih, ini hari terakhir juga di regular season, tembusin lah 100.000. Yuk yang lagi nonton di like yo, let's go, di like 100.000 like. Kita udah nyentuh di angka 62.000, kurang lebih tinggal 40.000 lagi lah. 40.000 lagi atau 38.000 like lagi untuk tembusin ke 100.000 like. Dan BTR lagi perang nih, let's go lah. Kita kasih like-nya, tunjukin kekompakan kita sekali lagi di akhir untuk regular season sebelum kita masuk ke babak grand final tanggal yang hampir tersebutkan. Oh iya, hampir ya. Hampir. Tapi harusnya udah pernah tahu lah tanggal harusnya berapa. udah tahu, tapi ya balik lagi kita menunggu official announcement ya. Betul. Agar kita bisa umumin juga secara official. Dan kita bakal perhatikan juga beberapa fight. Kali ini ada fight antara kedua tim dari Indonesia, di mana Purito ditumbangkan juga oleh BTR. Dan BTR pada game kali ini cukup galak ya, langsung melawan tim-tim di sekitar area mereka. Itu paling dekat ada tim Aero Wolf. Yap, tapi dengan perangnya BTR dan Aero Wolf, kalau misalkan BTR yang menang, ini ngebuat BTR poinnya semakin terjaga dengan tim RRQ. Betul, kita bakal semakin terjaga. Semakin terjaga. Karena kill point mereka bertambah. Kill point bertambah, dari Aero Wolf juga bisa dibilang sudah pasti lolos. So, ya cukup lega lah kali ini gue melihat dua wakil Indonesia berhasil menembus ke kancah final global. Tapi biasa kan pas turnamen PUBG itu kalau abis menang ada tujuan nextnya kan. Apa benar pas setelah menang di global bakal menuju ke tahap planet? Ya iyalah. Ya aja gue mah. Mau gimana lagi ya? Tahap turnamennya kan berbentuk di sini. Kalau ada jenjangnya lagi antar planet. Antar galaksi. Antar galaksi cuy. Antar dimensi. Betul, lihat Bir mainnya diliatin. Siapa hayo itu cewek? Dua orang lagi. Waduh. Dua orang tuh di kamar tuh ya. Iya, lagi memastikan nih kayaknya. Betul. Memastikan bisa lolos bertahan top 3. Karena Bir tinggal sendirian, makanya ditontonin. Itu kayak nontonin bocah-bocah waret zaman dulu tuh. Bang, billing habis belum, Bang? Billing lu udah habis belum, Bang? Bang, nambah billing nggak, Bang? Tapi ya sudah pastikan juga Aero Wolf berada di peringkat 15, dipastikan lolos ke Grand Final. Secara fix kali ini kita memiliki dua perwakilan di Grand Final. Sekarang kita melihat BTR masih memiliki 4 anggota mereka menuju ke circle akhir, mendapatkan ujung zona juga. Apakah BTR bisa menutup regular season dengan WWCD yang begitu manis di akhir hari ini ya? Tapi seberapapun poin yang didapatkan sama RRQ, gua rasa dengan jumlah kill mereka 4 terus dengan player yang tersisa kayak gini, apalagi player RRQ tinggal 1, nggak bakal bisa ngebalap poinnya BTR lagi. BTR nggak bisa dibalap. Udah nggak bisa dibalap lagi nih. Dan Bir punya angle ke arah KP, spray langsung mendapatkan satu orang, belum dikonfirm menjadi sebuah kill, mengganti DP dan langsung di spray. Lagi-lagi makin bergerak ke bawah, makin susah buat ditembak. Dan di bagian kanan mereka di belakangnya Bir ada tim yang sedang berperang, bahkan ada steal kill ternyata. Steal kill dari tim BTR. Bakal kali ini tampaknya seorang Silas menemukan posisi Bir dan dipulangkan ke arah lobby peringkat 4. Dan makin aman BTR, tinggal KP nih, tinggal KP PR-nya. Tinggal KP PR-nya masih terus dikejar. Ini kalau KP Chicken triple WWCD. Triple, betul. Triple beruntun, back to back. Ya belum pernah kita melihat di kancah global, tapi ternyata enggak. Back to backnya dipatahkan. Dan sekarang DA bisa ngejar nomor 4 nih. Iya, DA bisa ngejar nomor 4. Ini kejar-kejaran poin semakin dramatis ya, karena top 5-nya secara nggak langsung ada di tim-tim terakhir untuk last match kita kali ini. Udah mulai ketahuan dan sepertinya Cowboy langsung di knockdown dan sepertinya Luxi juga ter-take down. Winner chicken dinner untuk tim DA.